Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, pemilik semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian parenting dengan tema pengorbanan seorang pemuda dalam menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur dan bangga sebagai orang Ujung Batu. Kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Kita katakan tasyarrafna bihudurikum ya Ustadz wa nahnu fakhurun biwujudikum fi Ujung Batu. Wa hayyikum. Dan insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan kajian parenting ini. Mudah-mudahan kita sebagai seorang orang tua bisa mendapatkan faedah yang luar biasa, yang mana ini menjadi bukti bahwasanya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wali santri atau santriwati semuanya, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah sekalian, di dalam ayat Al-Quranul Karim yang satu ini, Allah Jalla wa'ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan selalu menilai diri kita kekurangan nikmat darinya. Maka Allah menegur dan menyadarkan kita bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap kita kebanyakan nikmat darinya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah mengatakan kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimanapun kondisi setiap dari kita, sejatinya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah.
Bahkan semua kita kebanyakan nikmat dari Allah, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, di dalam surat Ar-Rahman, lebih dari 30 kali Allah Jalla wa'ala mengulang-ulangi firman-Nya kepada kita, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kita berikan waktu 1-2 menit untuk ustadzah di belakang menyelesaikan kajiannya dulu. Baik, kami berikan waktu 1 menit kepada ustadzah yang sedang mengisi kajian di balik tirai untuk menyelesaikan kajiannya. Setelah itu insya Allah kami, bapak-bapak, izin melanjutkan kajian kami. Begitu cara berbicara dengan gelas-gelas dari kaca, bapak-bapak. Selesai ustadzah yang isi kajian di belakang? Kajiannya selesai? Sudah ya? Baik, izin ya kami menyampaikan kajian. Nah, begitu jemaah. Berbicara dengan gelas-gelas dari kaca. Baik jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Ar-Rahman lebih dari 30 kali Allah Jalla wa'ala mengutarakan kepada kita semua firman-Nya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Karena manusia ini dengan berbagai limpahan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka, tetap saja menilai dirinya kekurangan nikmat dari Allah, bahkan tidak bersyukur kepadanya. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan di kajian tadi malam kita telah mendengar sebuah hadis yang mauquf yang menerangkan kepada kita, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan kalau kita jujur jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimanapun kondisi ekonomi dan dunia kita saat ini, sebenarnya nikmat dunia sekalipun ana yakin tidak ada satupun dari kita yang kekurangannya. Kenapa demikian? Bukankah Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki 3 nikmat, dan ana yakin tidak ada dari jamaah yang tidak memiliki 3 nikmat ini. Yang pertama, aminan fi sirbihi. Dia memiliki nikmat keamanan terhadap dirinya, tidak dalam keadaan ketakutan untuk dibunuh, diculik, dirampok dan sebagainya. Seperti yang pernah dirasakan oleh kaum muslimin di fase Mekah dahulu bersama Nabi SAW. Untuk salat saja mereka harus sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian sahabat Nabi ada yang ketika sedang salat di dalam sebuah lembah Mekah, kemudian diganggu oleh kaum musyrikin sehingga berlumuran darah dan menyebabkan Sa'ad ibn Abi Waqqas melepaskan anak panahnya untuk mengusir mereka, sehingga beliau menjadi sahabat yang pertama kali melepaskan anak panah dari busurnya. Demikian juga ketika mereka diblokade di dalam sebuah lembah Bani Hashim selama 3 tahun, Pak. Tidak ada makanan dan minuman yang masuk dari luar ke dalamnya. Kondisi yang menakutkan. Siapa di antara kita yang pernah merasakan ujian ketakutan yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang sedang berada di tepi pantai, dan di depan mereka saat itu hanyalah ombak Laut Merah bersama Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat dengan mereka, bahkan sudah saling lihat-melihat di antara mereka. Kebayang nggak Bapak? Gimana tuh rasa takut yang mereka alami? Ya kan? Mereka di tepi pantai. Di depan mereka adalah ombak-ombak raksasa dari Laut Merah. Sementara Fir'aun dengan bala tentaranya dengan jumlah ribuan dan yang dikenal dengan kebengisan dan kekejaman semakin dekat dengan mereka. Membawa berbagai senjata yang mereka miliki untuk membunuh
Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam dan kaum muslimin yang bersamanya. Sehingga Allah mengatakan falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tentunya rasa takut yang luar biasa sehingga sebagian mereka mengatakan, wahai Musa, kita sudah pasti tertangkap. Mau lari kemana lagi? Siapa di antara kita yang pernah mengalami rasa takut? Atau kondisi yang apabila menimpa kita mungkin rasa takut tersebut bukan lagi rasa takut manusiawi yang dialami oleh Nabi Isa dan ibundanya. Disebutkan oleh para ulama Nabi Isa dan bundanya Maryam alaihi wassalatu wassalam harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena dikejar oleh orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Mereka ingin membunuh Nabi Isa karena menurut mereka Isa telah mencoreng nama baik mereka karena telah menjadi anak zina. Gak kebayang jemaah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena dikejar-kejar oleh rakyatnya untuk dibunuh dan dituduh sebagai anak zina. Rasa takut yang luar biasa tentunya. Sampai dalam Israiliyat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka belum membunuh Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Dalam sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di bawah ayat ini adalah kataan itu Nabi Isa alaihissalam bersembunyi di dalam Baitul Maqdis bersama jamaahnya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin jamaah pengajian yang setia. Hawariyun. Jumlah mereka 12 atau 13, ada yang mengatakan 17 orang. Demikian bahasa Imam Ibnu Katsir. Kemudian Baitul Maqdis pun dikepung oleh orang-orang Yahudi. Dan perintah raja saat itu yang telah dikompori oleh orang-orang Yahudi dikepung sehingga tidak ada satupun dari mereka yang keluar kecuali pasti dibunuh. Maka Nabi Isa menawarkan kepada mereka, siapa di antara jamaah yang mau keluar dari Baitul Maqdis, Allah akan serupakan dia dengan diriku sehingga dia ditangkap oleh orang Yahudi karena mengira dia adalah diriku, kemudian dia akan dibunuh dan untuknya sebuah syurga. Maka berdirilah seorang pemuda, saya. Nabi Isa pun menganggap dia terlalu kecil, jangan, kamu terlalu muda untuk hal ini. Kemudian Nabi Isa pun bertanya kembali, juga tidak ada yang bangkit kecuali pemuda yang tadi juga. Nabi Isa juga mengatakan, kamu terlalu muda untuk ini. Sampai yang ketiga kalinya, Nabi Isa menanyakan, siapa yang mau keluar dari Baitul Maqdis, Allah akan serupakan dia dengan diriku. Kemudian dia akan ditangkap oleh Yahud dan akan dibunuh. Karena mereka mengira dirinya adalah diriku. Juga tidak ada yang bangun kecuali pemuda tadi. Sampai yang ketiga kalinya. Maka Nabi Isa pun membolehkan dia keluar. Dan sebelum dia keluar, Allah persaksikan di depan mata Hawariyin. Nabi Isa dibuat tidur oleh Allah. Kemudian atap Baitul Maqdis seketika terbuka. Kemudian beliau pun diangkat ke langit dunia oleh Allah Jalla wa'ala. Barrafa'allahu ilaih. Kemudian pemuda tersebut ditangkap, dibunuh, disalib, dan ditancapkan paku di kepalanya. Syahidnya adalah betapa rasa takut yang mereka rasakan saat itu. Dan mereka sedang di jalan Allah. Dari musuh-musuh Allah. Kita andai kata memiliki rasa takut paling rasa takut dikejar oleh debt collector karena motor belum lunas. Ya. Walaupun kita merasa takut, paling takut sama curanmor, pencuri sawit, paling takutnya begitu ya kan? Ya. Alhamdulillah jemaah. Kita memiliki nikmat keamanan di Indonesia ini. Bagaimana perasaan dan kondisi saudara-saudari kita di Palestina? Hidup mereka di bawah desingan peluru, bahkan di bawah desingan rudal. Sebagian mereka harus menyaksikan ayahnya dibunuh di depan matanya. Ibunya dinodai kehormatannya di depannya. Ibunya dilecehkan di depan matanya, kemudian ditembak setelah itu. Demikian juga kaum muslimin di masa Bashar Assad ditanam hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup, kemudian dipaksakan untuk mengucapkan la ilaha illa bashar. Rasa takut yang luar biasa. Demikian juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di India, di beberapa tempat. Sebagian mereka diculik
karena melakukan perjalanan untuk sholat Jumat, kemudian disiksa dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, man asbah aminan fi sirbih, barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki nikmat keamanan, tidak dalam keadaan ketakutan, diculik, dibunuh, dirampok dan sebagainya. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya, tidak sedang terbaring kaku sebagai pasien di rumah sakit yang mungkin sedang mengantri untuk masuk ke ruangan operasi untuk melakukan tindakan operasi terhadap tubuhnya. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu dan tidak lebih dari itu. Bahkan mungkin dia belum mengetahui apa yang akan dia makan bersama anggota keluarganya untuk besok paginya. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki tiga nikmat ini, apa kata Nabi jamaah dimuliakan Allah? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan dia telah diberikan dunia beserta isinya. Berarti selama ini kita bukan kekurangan nikmat jemaah, tetapi yang sesungguhnya terjadi pada diri kita adalah kekurangan syukur. Ada dari jemaah yang tidak memiliki tiga nikmat ini? Kalau tidak, nggak yakin anak antum bisa tiba di sini, ya kan? Ba'dallah, kenapa kita bisa berkumpul di sini? Pertama, punya nikmat keamanan. Kalau di dalam perjalanan tadi ada kontak senjata, antum nggak mungkin bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Dan kami sudah merasakan itu semenjak lahir di Aceh, sebelum damai dengan NKRI. Di beberapa masjid subuh itu tidak ada. Tidak ada yang berani keluar rumah untuk ke masjid. Nikmat keamanan. Ada dari jamaah yang tidak sehat? Tentunya tidak. Walaupun sakit-sakit, tetapi yang membuat kita masih sanggup ke masjid. Sementara sebagian saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengantri untuk melakukan tindakan operasi terhadap mata, terhadap jantungnya. Ada yang sedang ngantri untuk dipasangkan cincin di jantungnya. Kalau jamaah memakai cincin di tangan, sebagian saudara-saudara kita memakai cincin bukan lagi di tangan, tapi udah di jantung. Dengan harga yang lebih mahal, dipakaikan di jantung lagi, bukan di tangan. Yang ketiga, ada dari jamaah yang tidak memiliki beras yang mencukupi hari ini. Bahkan mungkin cukup untuk 7 keturunan malah. Iya. 1 batang sawit kalau dijual cukup untuk berapa hari beras? Maka sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, hadis ini menerangkan kepada kita dan menegur kita semua bahwasanya tidak ada yang kekurangan nikmat dari kita. Yang kurang adalah syukur kita kepada Allah. Dan yang banyak adalah kufur kita kepadanya. Karena kita selalu melihat nikmat Allah itu pada diri orang lain. Maka di dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kalian tidak melihatnya? Kenapa kita cuma melihat kepada orang yang punya rumah mewah, mobil mewah, istri 4? Padahal bisa jadi nikmat matanya sudah berkurang, jantungnya bermasalah. Dia kena gula, dia rematik, dia asam urat. Atau sebagian mereka memiliki itu, tetapi anggota tubuhnya, salah satu dari anggota tubuhnya cacat, dan sebagainya. Oleh karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan jangan melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan, meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan wajib kita syukuri jamaah dimuliakan Allah adalah nikmat rumah tangga, istri dan anak keturunan. Ini nikmat dan anugerah di mana banyak manusia belum Allah berikan. Makanya di dalam surat An-Nahl, dan nama lain An-Nahl adalah An-Ni'am. Nama lain dari surat An-Nahl adalah An-Ni'am. An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Karena di dalam surat tersebut Allah menyebutkan beberapa nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada hambanya, dan Dia menegur mereka yang tidak mensyukuri atau mengajak mereka untuk mensyukuri.
Di antara nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat itu adalah nikmat pasangan hidup dan anak keturunan. Huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri kalian, pasangan-pasangan untuk kalian. Maksudnya dari diri kalian adalah Hawa, karena hanya Hawa yang diciptakan dari Nabi Adam. Adapun anak keturunan Nabi Adam semuanya diciptakan mimma immahin, dari air sperma. Dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian anak keturunan. Di luar sana masih banyak dari teman-teman kita yang sampai hari ini jangankan punya anak mertua aja dia belum punya, Pak. Jangankan anak kandung, anak mertua aja dia belum punya, Pak. Pada umurnya mungkin ada yang sudah 60, ada yang sudah 50. Jangankan anak kandung, anak mertua aja dia belum punya, alias istri. Istri aja belum punya. Ada di antara mereka yang telah punya istri, tetapi Allah masih mengujinya dengan belum memiliki momongan. Mereka kaya, fisiknya sempurna, tidak ada gangguan pada ekonominya, tetapi belum punya anak. Mungkin dari jamaah ada yang sedang diuji dengan sedikit kekurangan pada ekonominya, tapi punya anak solusin. Ini nikmat. Anak solusin. Ada orang punya kekayaan cukup untuk 7 keturunan, tapi nggak punya anak. Antum nggak punya kekayaan sebanyak itu, mungkin cuma cukup untuk 7 hari ke depan, tapi punya anak solusin. Ini mana, ya? Punya nih anak. Itu anugerah dari Allah. Ana memiliki beberapa teman, miliaran rupiah sudah mereka keluarkan untuk melakukan bayi tabung dan berobat untuk memiliki anak keturunan. Sampai hari ini Allah belum berkehendak mereka punya momongan. Kita hanya bisa berikhtiar, yang menentukannya hanya Allah Jalla wa'ala. Antum Masya Allah, kita Alhamdulillah tidak perlu melakukan bayi tabung atau kayak yang lain. Siapa dari jamaah yang paling banyak anaknya? Hah? Anak 6 anaknya. Siapa yang lebih dari 6? Anak 6 anak-anak. Ada yang lebih dari anak? Ada jamaah? Yang lebih dari 6 siapa? Kasih hadiah insyaAllah. Syaratnya dari istri satu istri. Siapa yang jamaah yang punya anak lebih dari 6? Kenapa? KB semua kah orang ujung batu ini? Ingat kaedahnya, 2 anak lebih, koma, baik. Jangan salah letakkan koma. Bukan 2 anak, koma, lebih baik. Bukan, komanya pindahin. 2 anak lebih, koma, baik. Tentunya seberapa yang Allah berikan, ya. Nah, nggak ada anak yang lebih dari 6. Kenapa kalau hidup dekat dengan kebun sawit nggak boleh punya anak lebih gitu? Nggak boleh punya anak banyak? Jawabannya Allah yang menganugerahkan. Kita hanya bisa berikhtiar. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya kurang tepat. Ana sebutkan untuk menjadi teguran karena sebagian orang asal bunyi aja. Ketika jumpa kawannya yang belum punya anak, dengan mudahnya dia mengatakan, buat anak aja kamu ini nggak bisa sih. Ini bahasa yang menunjukkan dia tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Siapa yang nggak mau punya anak? Ya kan? Apalagi orang yang belum punya anak. Apalagi dia muslim, bertauhid di atas sunnah. Tapi anak itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Istri-istri Nabi tidak ada yang melahirkan anak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali Khadijah dan Ibrahim dari Mari Al-Qibtiyah. Aisyah udah nikah sama Nabi nggak punya anak. Ya kan? Sedih dong. Suami Nabi, suami Rasulnya Allah. Allah menguji beliau dan yang lainnya nggak punya anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa ulama kibar kita hari ini sampai hari ini belum punya anak juga. Nah, maka anak itu adalah nikmat jemaah. Maka pandanglah anak kita sebagai nikmat dari
Allah. Jangan kita memandang mereka sebagai beban. Setiap kali memandang anak, waduh, ntar lagi masuk SMP ini gimana biayanya? Sama SMP kamu ini udah nakal. Jangan. Ya. Lihatlah anak sebagai nikmat dari Allah. Jangan dilihat sebagai beban dari Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Bahkan hidup kita ini sesempurna apapun dunia yang kita miliki, kalau belum punya anak, Pak, belum indah hidup kita. Karena anak adalah perhiasan di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana harta adalah perhiasan di dalam kehidupan dunia yang semua lagi menipu ini. Bukankah Allah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika na'am ya, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak keturunan adalah perhiasan di dalam kehidupan dunia ini. Makanya orang sekaya apapun dia, Pak, sekaya apapun dia, kalau belum punya anak, terlihat kurang sempurna hidupnya. Bahkan jangankan ketika ada yang bertanya, sudah berapa anaknya? Hanya dengan melihat orang lain bersenda gurau, ya, bercanda tawa dengan anak-anaknya, dia menjadi sedih. Dia menjadi sedih. Apalagi ketika jumpa dengan lettingnya. Ya. Mereka sudah nikah lebih dari 10 tahun. Jumpa sama lettingnya ada yang sudah 1 lusin anaknya, ada yang setengah lusin, dan dia belum punya. Walaupun tentunya ini bukan aib ya, karena itu murni di tangan Allah. Sehingga teman-teman jika ada yang belum punya anak keturunan, nggak perlu minder. Ya. Ambil hikmahnya. Bisa jadi dengan tidak punya anak, Allah memberikan Anda kesempurnaan dari berbagai sisi yang tidak dimiliki oleh orang banyak anak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah mengatakan harta dan anak keturunan adalah perhiasan dunia ini. Menerangkan hidup dengan harta tanpa anak berat. Ya. Belum indah hidupnya. Punya anak yang banyak tapi nggak punya harta juga kurang indah hidupnya. Namun tidak lebih berat daripada punya harta nggak punya anak. Kedua-duanya berat. Punya anak banyak tapi nggak punya harta. Yang banyak berat. Orang lain kerjanya sehari cuma 10 jam, kita punya anak yang banyak harus lembur tiap malam. Tetapi jauh lebih berat lagi apabila kita punya harta yang banyak tetapi nggak punya anak keturunan. Karena rezeki anak kita di tangan Allah Jalla wa'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Wa kam min dabatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allah yarzuqaha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di atas permukaan bumi ini, dia tidak mampu memikul rezekinya. Kalau kita lihat dia cacat, dia nggak sempurna, tapi Allah memberikan rezeki kepadanya. Dan dia juga yang akan memberikan rezeki kepada kalian yang sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini beberapa poin yang ingin ana sebutkan sebagai nasihat yang ingin ana utarakan kepada diri ana sendiri. Yang pertama kali, sebagai seorang ayah juga yang memiliki 6 anak, dan juga kepada segenap ikhwani wa akhwati sebagai seorang ayah, seorang ibu, dan juga sebagai wali santri atau santriwati di ma'had ini. Dan tentunya kali ini ana berbicara di depan jamaah bukan karena ana yang lebih berilmu di tempat ini, tetapi karena ana yang menjadi tamu undangan kali ini. Dan ana yakin di samping kita ada ustadz dan yang lain-lainnya dari asatidzah yang ada di tempat ini atau yang dekat dengan tempat ini, yang insya Allah lebih afdal dari ana dari banyak sisi, ya, dari banyak sisi yang lain atau dari banyak sisi yang Allah berikan kepada mereka dan Allah tidak berikan kepada ana. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah nasihat-nasihat untuk kita. Judulnya adalah menjadi pemuda
Pengorbanan seorang pemuda ya. Ya, pengorbanan seorang pemuda dalam Untuk menuntut ilmu. Nah, setelah Anda duduk di depan jamaah, sepertinya judulnya harus dirubah kan? Karena nasihat yang akan disampaikan untuk wali murid, bukan untuk santri. Betul? Ya kan? Kan untuk wali murid. Ya. Berarti kajiannya adalah jadilah seorang pendidik yang Rabbani ya. Yang Rabbani. Atau fikih mendidik anak-anak. Karena tentunya semua kita ingin punya anak keturunan yang saleh dan salihat. Kita tidak ingin pertemuan kita dengan anak keturunan kita ini hanya sebatas di dunia. Kita berharap pertemuan dan perkumpulan kita dengan anggota keluarga kita sampai ke surganya di hari kiamat kelak. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak keturunan mereka ikut beriman bersama mereka, akidah mereka sama, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama. Ini kalau kita ingin berada di tempat yang sama di akhirat nanti dengan anak keturunan kita, maka samakan akidah kita dengan mereka, samakan iman kita dengan mereka, samakan agama kita dengan mereka. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kami tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah mereka amalkan dari amalan yang saleh. Maka ketika Nuh alaihi salam harus menyaksikan darah dagingnya, belahan jiwanya, putranya Allah tenggelamkan ke dalam air bah. Itu sangat berat ya, Bang. Kalau yang kita saksikan tenggelam adalah kawan kita, itu saja sudah menyedihkan kita, ya kan? Kita harus melihat kawan kita tenggelam di depan kita dan kita tidak bisa menolongnya. Ana yakin mungkin seumur hidup kita tidak bisa melupakan kejadian itu, ya kan? Nah, bayangkan apabila yang terlihat oleh kita adalah anak kandung kita tenggelam di dalam air tsunami, air bah, dan dia sebagai anak yang kafir. Kalau anak kita yang tenggelam tersebut dia beriman kepada Allah, apalagi kalau dia belum baligh, memang menyedihkan. Tetapi dari sisi lain itu sebaik-baik simpanan buat kita. Karena anak kaum muslimin yang meninggal dan dia belum balik sudah pasti menjadi penduduk syurga. Dia akan menjadi pemberi syafaat dengan izin Allah. Makanya doa ketika kita salat jenazah dan jenazahnya anak yang belum baligh, doa kita bukan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Doa kita apa? Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa dhukhran liwalidayhi wa thaqil bihi mizanahuma wa syaffi'hu fihima wa ja'alhum fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikan anak ini sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik penunggu, penanti, dan sebaik-baik simpanan untuk kedua orang tuanya. Jadikan ini anak sebagai pembarat timbangan untuk kedua orang tuanya. Izinkan anak ini memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan jadikan anak ini di dalam asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nuh alaihissalam harus menyaksikan anaknya tenggelam di dalam air bah dan dia sudah balik dan kafir. Ini sangat menyakitkan. Ini sangat menyedihkan. Sementara beliau berdakwah selama alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun. Bahkan ketika air bah datang, lihat kelemah lembutan seorang ayah ya. Jadi kita jadi ayah jangan senakal apapun nih, anak kita. Jangan langsung putus asa. Ya. Jangan langsung mengeluarkan laknat dan kutukan kepada anak kita. Nuh alaihissalam sudah sekian lama mengajak anaknya beriman. Bahkan ketika air bah datang, Nuh masih memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan beliau adalah seorang ayah yang cinta kepada anaknya. Beliau masih mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kita masih mau nggak manggil anak? Kalau udah kayak gitu nakalnya. Air bah, air tsunami udah datang.
Dia masih kafir. Mungkin bukan anak lagi yang kita keluarkan dari mulut kita. Hari ini orang cuma marah dalam hal sepele aja, memanggil anaknya dengan nama-nama hewan. Ya kan? Dia memanggil anaknya dengan nama-nama hewan. Padahal terkadang dalam hal yang sepele, yang nggak ada kaitannya dengan agama. Pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya bukan pelanggaran agama. Hanya terkait kedisiplinan waktu dan sebagainya. Andai kata dalam masalah agama pun tidak boleh. Tapi lihat Nuh alaihissalam masih memanggil wahai anakku. Pada air bah sudah terlihat. Beliau tidak memanggilnya dengan nama-nama hewan. Wahai anakku, kemarilah. Naiklah kamu ke perahu ini. Dan jangan bersama orang-orang kafir. Ini air bah udah datang. Tapi anaknya malah membantah Nuh alaihissalam. Dengan mengatakan, Sa'awi ila jabali ya'asimini minal ma'. Aku akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Kalau antum dibantah seperti itu oleh anak antum. Dan air tsunami sudah terlihat. Apa yang kira-kira keluar dari mulut kita jemaah? Udah pergi aja, mati aja kamu sekalian sama ibumu yang kafir itu. Ini kalau kita akan terpancing berkata demikian. Ya kan? Air bah udah terlihat. Kita suruh naik ke dalam perahu atau ke kapal. Ngebantah. Mungkin kalau kita akan mengatakan, dasar anak durhaka, mati sekalian sama ibumu yang kafir itu. Nah. Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Anakku, untuk hari ini tidak ada yang selamat dari azab Allah ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah dari mereka yang naik ke dalam kapal beliau. Kesabaran yang luar biasa. Kemudian Allah tenggelamkan istri dan anaknya dan Nuh harus menyaksikannya. Dan mereka masih kafir. Sehingga ketika Nuh berdoa kepada Allah, Nuh menjawab, mengatakan, Inna bani min ahli wa inna wa'adakal haq. Ya Allah, anakku adalah anggota keluargaku. Dan janjimu itu benar adanya. Lihat bahasa Nuh alaihissalam yang begitu sopan dan mengagungkan Allah. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, anakku ini ini adalah anakku dan aku adalah nabimu. Kenapa engkau tega menenggelamkan anakku yang sebagai nabimu dan harus memperlihatkan kepadaku? Tidak demikian bahasa Nuh alaihissalam. Bahasa Nuh alaihissalam, ya Rabb, dia adalah putraku dan janjimu itu benar adanya. Maka Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik. Ketika Nuh alaihi mengatakan inna bani min ahli. Innahu laysa min ahlik. Dia bukan anggota keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Karena agamanya berbeda dengan kamu. Tidak saleh. Ini menerangkan kepada kita bahwa akidah jika tidak sama, agama jika tidak sama, kita hanya bertemu di dunia ini. Punya anak kafir, walaupun dia baik, dia kaya, santun. Pertemuan ayah dengan dia atau ibunya dengan dia hanya sebatas di dunia. Begitu alam barzah, satunya diazab 24 jam sampai tegaknya hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang satu lagi antara nikmat atau azab, atau hanya di dalam nikmat tanpa azab karena dia mukmin kepada Allah Jalla wa'ala. Sepertinya di belakang ada kajian ya. Ibu-ibu, lagi ada kajian kah? Kepada ustazah yang kami muliakan, yang sedang mengisi kajian di belakang, dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta izin kepada ustazah yang sedang memberikan kajian di dalam kajian di belakang, untuk menyambung kajian, meneruskan kajian anak, dan insya Allah setelah ini, kami persilahkan kepada seluruh ustazah yang tertunda kajiannya di belakang tirai untuk meneruskannya setelah selesai kajian insya Allah. Sepakat? Coba, ada berapa orang ustazah yang ngisi kajian di belakang? Atau semuanya jadi ustazah kah? Hah? Baik, jamaah dimuliakan Allah. Berbicara tentang dunia parenting, ada beberapa ayat Al-Quran di mana para ulama tidak pernah keluar darinya setiap kali berbicara tentang dunia pendidikan anak-anak. Setiap kali mereka berbicara tentang bagaimana seorang ayah atau seorang ibu menasihati dan mendidik anaknya, maka mereka tidak lepas dan tidak pernah keluar dari ayat-ayat ini.
Yang punya HP dan ada mushaf, tolong buka mushaf, buka surah Luqman alaihi salam. Ayo, yang punya HP, ada mushafnya, buka surat Luqman ayat ke-13. Luqman ayat ke-13 sampai dengan ayat 19. Udah dapat? Dapat? Baik. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh kami telah memberikan al-hikmah kepada Luqman sehingga dia memiliki ilmu wal amal. Kata Syekh Durrus Sa'di, mustalzimah lil ilm bal walil amal. Sehingga para ulama menafsirkan hikmah di sini adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu agama yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Dari sini kita menjadi paham bahwasanya sumber utama pendidikan yang baik kepada anak keturunan kita adalah ilmu agama yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Kita sebagai ayahnya, kita sebagai ibunya, agar dia bersyukur kepada Allah dan wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur sejatinya dia sedang bersyukur, ya, syukurnya itu kembali untuk dirinya, manfaatnya bukan untuk Allah Jalla wa Ala, karena dengan seorang bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya kepadanya. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Namun barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia, tidak akan terkurangi keutamaan dan kemuliaannya dengan kufurnya hamba-hambanya. Ayat berikutnya, ayat ke-13, Allah mengatakan, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim." Dan tatkala Luqman berkata kepada putranya, bapak-bapak coba perhatikan, Luqman laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau kita perhatikan kata sebagian ulama, nasihat dari orang tua kepada anaknya di dalam Al-Quran rata-rata dari seorang ayah dan ibu, dari seorang ayah kepada anaknya. Ini teguran buat kita bahwa kita sebagai ayah, kewajiban kita bukan sekedar nyari duit. Hari ini kan begitu. Seakan yang berhak dan yang paling wajib menasihati anak adalah ibu. Kalau ibu memang sudah sepantasnya. Kenapa? Karena dia berada di dalam rumah. Dia yang paling sering bertemu dengan anak-anak kita. Kita sebagai seorang ayah, jangan sampai karena lelahnya kita dalam mencari nafkah, atau jarangnya kita bertemu dengan anak-anak kita, menjadi alasan kita tidak dekat, tidak fair, tidak harmonis, tidak humoris, tidak dekat dengan anak kita. Para nabi juga bekerja, para sahabat juga bekerja. Bahkan sebagian mereka terkadang harus hilang atau menjauh 1 bulan lamanya dari istri dan anak-anaknya demi nyari nafkah. Antum kalau ke kebun sawit, paling lama di kebun sawit berapa lama? Dalam sehari, berapa jam? 6 jam. Para sahabat ada yang terkadang 1 bulan penuh nggak jumpa istri dan anak-anaknya demi mencari nafkah. Mereka yang pergi ke Syam untuk transaksi jual beli khamar sebelum khamar itu diharamkan. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, kalau berjalan kaki Madinah ke Syam itu bisa sebulan lamanya. Nah, tetapi tidak menjadi alasan untuk mereka tidak duduk santai menasihati anak-anak mereka. Hari ini kan begitu. Bahkan sebagian ayah kalau ingin menyampaikan sebuah pesan kepada anaknya, istrinya yang dia panggil. Umi, bunda, kasih tahu anak-anak ya begini. Padahal dia ada di rumah, apa salahnya? Sambil sarapan pagi seperti kebiasaan orang tua kita dulu, kita menyampaikan nasihat-nasihat yang indah kepada anak-anak kita. Coba lihat Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah di dalam mimpinya untuk menyembelih Ismail. Apakah Ibrahim memanggil istrinya, wahai Hajar,
Sampaikan kepada Ismail untuk siap-siap besok mau ana sembelihin dia, kata perintah dari Allah. Suruh dia segera bersiap-siap. Oh, enggak. Justru beliau sendiri yang menyampaikannya. Padahal pesan yang sangat serius, yang sangat tegang. Beliau yang memanggil Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anandaku, aku mimpi dan mimpi para nabi wahyu menyembelihmu. Apa pandanganmu? Ayah kepada anak. Kalau dari ibu kepada anaknya, itu memang sudah lumrah. Karena ibu yang paling banyak di rumah. Dan terkadang pesan dari seorang ayah kepada anak-anaknya, itu lebih mengena. Lebih membekas. Kenapa? Karena seorang ayah memiliki volume yang berbeda ketika berbicara. Ketimbang istri. Ketimbang seorang ibu. Yang kedua, seorang ayah Allah berikan haibah. Yang berbeda. Dengan haibahnya seorang ibu. Dan ini menunjukkan kasih sayangnya Allah. Karena kalau seorang ibu punya wibawa seperti seorang ayah, ini membuat anak-anaknya tersiksa nantinya. Ya kan? Ya. Sama ayah segan, sama ibu juga segan. Akhirnya curhat kemana anak-anak? Maka keumuman anak itu segannya kepada ayah, bukan kepada ibu. Nah. Karena ibu itu wanita. Dia yang menyusui, dia yang mengandung, dia yang melahirkan. Ini teguran buat kita jamaah. Jangan karena alasan saya bekerja di luar negeri atau di dalam negeri atau saya lembur, kita tidak menjadi seorang ayah yang dekat dan sering memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Luqman kepada anaknya, Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nah, tidak lantas Nabi Ibrahim memanggil istrinya Hajar, sampaikan kepada Ismail. Suruh dia bersiap-siap. Mau ana sembelih dia. Ada perintah dari Allah. Enggak. Sebagian kita udah ngaji gaya komunikasinya. Gaya apa nih namanya? Dia istri baru ke anak. Gaya apa namanya? Segitiga. Segitiga. Ya. Nanyain anak. Kapan mau balik ke pondok aja lewat istri nanyanya. Ini kan terlalu jaim namanya. Kebangetan jaimnya. Jaga image-nya. Nanya sama istri. Dek, bunda coba tanyain mana anak. Mau diantarin kapan? Sore atau siang? Akhirnya dari kecil sebagian anak-anak itu sudah terbiasa tidak fair. Tidak dekat. Sehingga mereka tidak opening dengan ayah mereka. Ini bahaya. Ya. Ini sifat yang tidak baik. Di sini Luqman yang menasihati putranya, bukan istri Luqman. Apa susahnya antum sambil jalan-jalan sore dengan anak, baik dengan motor, mobil, jalan kaki, menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak kita. Bukankah Abdullah bin Abbas mendapatkan hadis yang begitu serius kandungannya tentang akidah, tentang tawakal kepada Allah, dan beliau sambil diboncengi Nabi SAW di atas keledainya. Dari atas keledai tersebut Nabi berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam inni wa'allimuka kalimat. Wahai ananda, aku akan sampaikan kepadamu kalimat-kalimat yang penting. Jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Hadis yang ma'ruf. Itu bukan dalam keadaan tegang. Untuk memberikan nasihat kepada anak, enggak harus dalam keadaan formal. Enggak harus dalam kondisi yang serius. Enggak mesti panggil anak-anak kumpul dulu semuanya, wudhu dulu, pakai jubah, pakai peci, kumpul di ruang tamu. Ayah mau bicara sama kalian. Enggak harus setegang itu. Sehingga anak-anak kalau udah dipanggil oleh orang tua untuk diberikan nasihat, udah tegang kepala mereka. Harus selalu formal. Pakai jubahnya, pakai pecinya. Kumpul di ruang tamu semuanya. Ada hal yang ingin Abi sampaikan. Nggak harus setegang itu, nggak harus formal itu. Nabi membahas tentang tauhid, uluhiyah, dan tauhid rububiyah juga. Dan beliau sambil menunggangi keledai. Abdullah bin Abbas di belakangnya. Bahkan terkadang Nabi menasihati anaknya sambil makan bareng di dalam satu nampan yang sama. Dalam Sahih Bukhari dari Umar ibnu Abi Salamah. Umar ibnu Abi Salamah adalah anaknya Nabi dari Ummu Salamah, anak tirinya kalau bahasa kita sekarang. Tetapi di sisi lain Umar ibnu Abi Salamah juga ponakannya Nabi.
Karena Abu Salamah adalah saudara sesusuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya andai kata Nabi tidak menikahi Ummu Salamah, maka anak-anak perempuan Ummu Salamah adalah mahram bagi Nabi kita. Karena ayah mereka Abu Salamah adalah satu susuan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah adalah mantan kakak iparnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kata Umar ibn Abi Salamah, kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Faqala ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Aku berada di dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat aku masih kecil dan kami sedang makan di sahfah. Ini piring yang mencukupi 3 sampai 5 orang. Bahasa kita sekarang apa? Nampan. Di sini bahasanya sebutannya apa? Nampan? Talam. Talam. Ya. Dan aku sedang makan di dalam talam bersama Nabi. Lihat ketawaduan Nabi. Makan satu talam dengan anaknya. Sesekali coba jamaah. Untuk menciptakan jiwa korsa, kesetiaan dan kedekatan batin. Penting jamaah dalam seminggu beberapa kali. Beli pecel lele 2-3 bungkus. Tuangkan di talam. Makan bareng istri dan anak-anak. Itu sangat membekas di hati mereka ketika mereka sudah dewasa nanti. Itu menciptakan kedekatan batin yang luar biasa. Makanya sebagian anak hari ini kalau ada temannya atau ustadznya atau tetangganya mau sholat Jumat, ditanyakan mau pergi sama Ami atau sama Abi, dia lebih memilih pergi sama Ami daripada sama Abi. Ya. Lebih senang dekat dengan ayah orang lain daripada ayah abinya. Kenapa? Karena ayahnya kalau udah jumpa pasti tegang. Kalau udah jumpa sama ayahnya pasti kena jewer sekali. Pasti ada aja yang disalahin. Bahkan sebagian anak-anak ketika sedang duduk di lantai masjid, di teras masjid, begitu dia melihat ayahnya datang dari jauh menuju masjid, langsung dia masuk. Langsung menjauh, menghilang. Jangan sampai ayahnya masuk ke masjid dan dia ada di tangga masjid. Karena nanti ada aja yang disalahin sama ayahnya. Setegang itu sebagian orang yang udah ngaji sunnah di dalam memperlakukan anak-anaknya. Lihat Nabi kita makan satu talam dengan Umar. Dan beliau orang nomor 1 di dunia dan di akhirat. Dan juga sebagai panglima perang. Kemudian kata Umar ibn Abi Salamah, saat itu adabku tidak baik ketika makan setalam dengan Nabi. Di mana tanganku lari ke sana dan kemari. Namanya juga anak-anak belum balik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus sabar terhadap tingkah laku anak-anak kita yang terkadang mengganggu kenyamanan kita. Makan senampan, tangan dia nggak karu-karuan, mengganggu nggak? Mengganggu kan? Tapi Nabi nggak langsung main tangan. Nabi nggak langsung meninggalkan dia. Justru Nabi memanggilnya, ya ghulam, wahai anandaku. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah yang terdekat denganmu terlebih dahulu. Tidak langsung Nabi jewer. Kasar kamu ini. Makan kok begini. Sebagian orang udah ngaji. Kalau terganggu kenyamanan yang ketika makan siang. Langsung marah-marah. Langsung jewer anaknya. Diam kalian semua. Ayah lagi makan siang ini. Awas saya masih ribut lagi. Jenggotnya segini panjangnya. Itu apa antum ngaji? Kalau akhlak tidak berubah. Kita mengaji agar akhlak kita berubah. Kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah agar yang tadinya kita keras menjadi lemah lembut. Marrifqu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u an syai'in illa syana. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah kelemah lembutan itu diletakkan pada sesuatu kecuali akan mengindahkan sesuatu itu. Tidaklah ada kelemah lembutan pada seorang suami, seorang ibu, pada anak-anak mereka, kecuali rumah tangga mereka akan indah. Gimana tidak indah jamaah? Sang ayah berlemah lembut kepada anak-anaknya. Yang ibu juga berlemah lembut kepada anak-anak mereka. Suami berlemah lembut kepada istrinya. Sang istri juga berlemah lembut kepada suaminya. Siapa yang tidak cemburu ketika melihat pemandangan ini? Cemburu nggak antum? Cemburu kita. Walaupun mungkin mereka lebih miskin dari kita.
Tapi sebaliknya kalau kita melihat ada suami istri yang kasar, yang keras kepala terhadap istri, atau sebaliknya dengan anak-anak juga demikian. Malah kita berangan-angan kalau bisa nggak pernah jumpa lagi sama mereka. Cukup sekali itu kita main ke rumah mereka. Di depan kita mereka ribut. Marifku fi syai'in illa zana wala yunza'un syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu letakkan dalam sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menghancurkannya. Di sini Nabi memanggil, wahai anandaku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang lebih dekat denganmu terlebih dahulu. Dan Nabi masih tetap terus makan, meneruskan makan bersama Umar ibn Abi Salamah yang merupakan anak tirinya atau ponakannya dari Abu Salamah yang satu susuan dengan beliau. Tidak lantas meninggalkan. Sebagian orang tua hanya karena anaknya rewel, sedang tidur siang anaknya ribut, langsung main tangan. Langsung main tangan. Atau mengeluarkan kata-kata kasar. Ketika kita melihat dia memperlakukan anaknya, kita nggak nyangka dia yang kita jumpai di dalam kajian tadi. Ketika kita melihat sebagian ikhwan memarahi anak-anaknya, kita nggak nyangka dia yang tadi kita lihat di saf pertama di salat. Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Terganggu kenyamanannya ketika makan satu talam dengan Umar bin Abi Salamah. Tidak lantas main tangan. Tidak lantas mengeluarkan kata-kata kasar. Ini namanya juga anak-anak. Anak-anak itu dibimbing. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan Luqman berkata kepada putranya wahwa ya'idhuh. Dan ia sedang memberikan mau'idhah. Ya, perintah dan larangan. Motivasi dan peringatan. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama kita. Yang berikutnya nasihat Luqman alaihissalam kepada putranya. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Telah kami berikan wasiat kepada seorang insan agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan terkhusus ibunya yang telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dengan penuh kelelahan, keletihan, berpindah dari satu kelelahan yang berikutnya, dari satu keletihan kepada keletihan yang berikutnya, dalam keadaan lemah, kemudian berpindah kepada kelemahan berikutnya, yang telah menyusui dan menyapinya selama 2 tahun, agar bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuanya, dan kepada akulah mereka semua akan kembali. Kemudian ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan kamu melakukannya. Jangan kamu taati ajakan kedua orang tuamu itu, tetapi tetaplah berbuat baik kepada mereka di dunia ini sebagai seorang anak. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang bertobat, yang kembali kepada aku. Ini jalan Allah yang lurus, di atas ilmu nafi' dan amal salih. Kemudian kepada akulah kalian semua akan kembali. Kemudian aku akan menyampaikan kepada kalian tentang amalan-amalan yang telah kalian lakukan sebelumnya. Kemudian Luqman alaihissalam berkata kepada putranya, ya bunai, wahai putraku. Lihat jamaah, semuanya beliau awali, beliau buka dengan wahai putraku. Kita terkadang belum ngasih nasihat aja, udah naik darahnya jamaah. Betul nggak? Baru lihat anaknya, udah naik darahnya. Sebelum duduk di ruang tamu ngasih nasihat untuk anak-anaknya, darahnya masih normal, 130, 120. Begitu mulai mengasih nasihat, langsung naik darahnya menjadi 150. Sehingga sebagian orang kalau manggil anaknya, kamu ini, sini dulu, abi menasihati kamu. Bahasanya kasar. Oleh karena ya jamaah, mohon maaf, anak-anak yang kasar di pondok itu rata-rata dari rumah tangga yang kasar. Bukan karena mondok. Bahkan para pelaku bully di pondok dan sekolah rata-rata
adalah anak-anak yang kedua orang tua mereka kasar dengan mereka ketika di rumah. Di rumah dia tidak memiliki objek pelampiasan. Nggak mungkin dia membalas ayah dan ibunya yang kasar kepadanya. Ketika di pondok, dia mendapatkan objek pelampiasan kepada juniornya atau kepada yang letting dengannya dan dia lihat lebih lemah darinya. Dan mohon maaf, rata-rata wali murid yang suka melakukan aksi bully, rata-rata nggak kooperatif. Terkadang dipanggil oleh ustadz, oleh guru sekolah untuk diajak kerjasama memperbaiki anaknya. Dan bukan untuk dijelaskan kesalahan anaknya semata. Baru sekedar itu udah tantrum sebagian wali murid. Karena anak saya begini ustadz, makanya saya pondokkan. Memang di sini nggak boleh mondok ya, kecuali malaikat ya ustadz ya. Udah begitu. Jadi kapan kita bisa memperbaiki anaknya? Coba antum survei, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Rata-rata orang tua pelaku bully itu adalah orang-orang yang tidak kooperatif. Sehingga sulit kita ajak untuk memperbaiki anaknya. Baru diberitahukan anaknya melakukan aksi, udah marah-marah. Pada tujuan diberitahukan untuk diajak kerjasama memperbaiki anaknya. Apa sebabnya? Karena dari rumah udah mulai mendapatkan cara-cara yang kasar dari ayahnya. Ya. Kamu ini bahasanya seperti itu dari semenjak di rumah. Lihat Luqman alaihissalam, wahai anakku. Ini kan panggilan kita sendiri ketika mengucapkannya, hati yang tadinya membara seketika jadi dingin kan? Coba bagaimana perasaan yang kita rasakan kalau kita memanggil anak kita dengan panggilan yang kasar dan ketika kita memanggil anak kita dengan panggilan yang lemah lembut. Mana lebih dingin hatinya? Antum lagi memanggil anak antum. Antum panggil, kamu kesini dulu. Abi mau ngasih nasihat. Dengan bahasa anakku, anak tercintaku. Kalau dia anak perempuan bidadari Abi, kesini dulu nak. Abi ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum kita berbicara hati kita udah dingin duluan. Nah, wahai anakku, wahai putraku. Sesungguhnya andai kata dosa yang kamu lakukan itu seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui yang global maupun yang detail. Dan Allah Jalla wa'ala akan mengabarkan kepada kalian, kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Apa pembelajaran bisa kita ambil dari ayat ini jemaah? Kata para ulama, menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati anak kita, ini adalah kunci dari kunci kesuksesan di dalam mendidik anak kita. Apalagi zaman ada HP. Seberapa lama kita bisa menjaga anak kita? Kita tidur di malam hari di kamar tidur kita. Anak kita di dalam kamarnya dengan HP di tangannya. Dengan laptop di tangannya. Siapa yang bisa menghardik dan menghalangi dia untuk menonton film porno, main judi online dan sebagainya? Nggak ada yang bisa menghalanginya selain rasa takut dia kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia meninggal melakukan sesuatu karena takut kepada ayah dan ibu, begitu nggak ada ayah dan ibu, dia mulai melanggarnya. Kalau dia melakukannya karena takut kepada sanksi yang diberikan oleh pondok, begitu keluar pondok sebagian anak-anak lebih parah dari anak orang awam. Di pondok jaga salat 5 waktu berjamaah, salat tahajud. Begitu keluar pondok, pulang ke rumah, apalagi ayahnya memang nggak pernah tahajud. Malah bareng dengan ayahnya salat berjamaah, tapi salat jamaahnya di rumah alias nggak ke masjid. Tetapi kalau dari awal kita sudah ikatkan hatinya dengan Allah, maka dia akan beribadah karena Allah. Selama Allah masih ada, dia akan tetap beribadah. Dan Allah Al-Hayyul Qayyum. Tidak adalah zat yang maha hidup abadi. Makanya ketika Abu Bakar berkhutbah di hari wafatnya Nabi SAW. Apa kata Abu Bakar kepada para sahabat yang sedang down semangatnya saat itu? Bahkan sebagian mereka belum siap menerima Nabi telah wafat. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, maka Muhammad telah mati. Ibadahnya juga akan ikut mati.
Kalau dia ibadah karena takut kepada kita, begitu dia sudah nggak takut sama kita, dia akan meninggalkan ibadah itu. Makanya anak-anak di Indonesia rata-rata merokok kapan? Ketika dia merasa dirinya tidak perlu lagi diatur oleh orang tuanya. Kenapa dia nggak pacaran? Masih takut sama orang tuanya. Begitu udah nggak takut sama orang tuanya, pacaran dia. Begitu keluar pondok, nggak sholat berjamaah dia. Nggak sholat tahajud dia. Karena selama ini dia lakukan bukan karena rasa takut, cinta, dan optimisnya kepada Allah. Nah, tanamkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita. Nak, jauhi zina, nak. Bukan karena zina itu menyebabkan kamu AIDS dan HIV, tetapi karena kamu takut kepada Allah. Karena kalau anak kita takut berzina karena takut AIDS dan HIV, begitu pihak medis menemukan obat untuk AIDS dan HIV, maka dia akan berani berzina. Ya kan? Ya. Atau sebagian laki-laki takut ketahuan istri. Begitu istrinya nggak akan mengetahuinya, dia akan berani melakukannya. Atau dengan bahasa ancaman, awas ya, kamu kalau tidak sholat berjamaah. Awas ya kalau kamu kedapatan sama ayah pacaran. Akhirnya begitu ayahnya meninggal dunia. Atau dia sedang merantau, sekolah di Jakarta, ayahnya di sini, di ujung Batu Timur. Dia ditinggal di Bandung. Dia sebagai mahasiswa di Jakarta. Bisa Anda mengontrol dia untuk tidak berzina, tidak minum khamar, tidak main judi? Gak bisa. Siapa yang bisa menjaganya dari seluruh maksiat tersebut? Rasa takut kepada Allah yang telah Anda tanamkan di dalam hatinya sejak kecil. Hanya itu yang bisa. Karena kalau nggak ada rasa takut kepada Allah jamaah, jangankan tinggal di Indonesia, orang di depan Ka'bah ada jadi maling, ada yang jadi maling. Ana dulu nggak percaya Pak, ada copet di depan Ka'bah. Dulu nggak percaya, rupanya ada. Dulu nggak percaya, orang jatuh zina di dalam tanah suci Mekah. Ya, sebagian wanita yang lari dari majikannya tanpa ada izin resmi lagi ditampung oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawaban, yang tidak bertanggung jawab, karena tinggal satu kos dengannya, lawan jenis. Nah, bahkan sebagian orang membawa lari miliaran rupiah uang travel yang diamanahkan untuk beli kamar hotel, nggak dibeli kamar hotelnya. Dia tinggal di sana, bagaimana mau ditangkap? Nggak ada rasa takut kepada Allah. Tapi kalau ada rasa takut kepada Allah di dalam hati seseorang, jangankan tinggal di Mekah, Pak. Meskipun dia lahir di Amerika, lahir di Texas, besar di Texas, dan mati di Texas, mungkin dia tidak berani menyentuh zina. Karena dia tahu Allah mengharamkannya. Dan Allah tahu kalau saya berzina, dosa zina begini dan begini. Di dalam hadis Nabi, ana tidak ingin mendapatkan azab itu. Sehingga walaupun dia tinggal di Eropa, bukan anjuran pindah ke Eropa ya. Walaupun dia tinggal di Eropa, dia akan tetap meninggalkan larangan-larangan tersebut. Walaupun pintunya terbuka lebar di depannya. Karena rasa takut kepada Allah yang ada di dalam hati. Tanamkan kepada anak kita. Nak, kamu jangan pacaran nak ya. Karena pacaran itu haram nak. Karena pacaran itu pintu keperzinaan nak. Karena zina itu dosa besar nak. Ini ancaman dari Allah dan Rasulullah untuk pelaku zina nak. Jangan sampai kamu meninggalkan zina karena kamu nak takut kepada AIDS dan HIV. Nak, jangan kamu zina karena takut kepada ustadz dan ustadzah. Nak, kamu jangan tinggalkan zina karena kamu takut ketahuan istrimu. Nak, jangan sampai kamu tinggalkan zina karena takut kena razia Satpol PP. Tapi tinggalkanlah zina karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ayat-ayat berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, beliau menasihati anaknya untuk selalu bersabar atas berbagai musibah yang menimpanya. Dan nasihat beliau tentang akhlak. Coba jamaah renungkan. Nasihat-nasihat ini disampaikan oleh Luqman alaihissalam kepada putranya. Kalau kita simpulkan itu ya ada 3 dimensi. Yang pertama tentang akidah. Tentang akidah dari mulai bertauhid, meninggalkan syirik dan menghadirkan rasa takut kepada Allah. Karena akidah adalah sumber kesolehan utama anak kita jemaah. Tanpa akidah berantakan di hidup ada anak kita. Bahkan tanpa akidah yang lurus, ibadah yang begitu banyak akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah.
Kemudian beliau menasihati anaknya untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah dari mulai sholat. Yang ketiga, beliau menasihati anaknya terkait hubungan dia dengan manusia, hablum minan nas. Beliau menasihati anaknya untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh dan sebagainya. Secara umum kita harus memperhatikan 3 hal ini kepada anak kita. Tentang akidah, tentang ibadah dia, dan tentang akhlak dia bersama manusia. Dan di antara bentuk upaya kita dalam hal tersebut adalah memondokkan mereka. Sekarang kalau di luar pondok, siapa yang bisa menjaga anaknya? Anak masih duduk di bangku SD udah tahu zina hari ini. Dia nggak mondok, tiap hari ada HP di rumah. Ya, ada HP di rumah dan di tangannya. Siapa yang bisa mencegahnya untuk melakukan hal-hal yang Allah murkai? Bahkan sebagian mereka menjadi LGBT berawal dari tontonan di HP. Bahkan ada yang menjadi agen narkoba dan dia tidak keluar rumah. Tidak berinteraksi dengan pembelinya. Hanya bermodalkan HP. Ada yang jatuh ke dalam judol. Tetapi kalau di pondok, dia akan penuh dengan aktivitas yang bermanfaat untuk agama dan dunianya. Waktu salatnya sudah ada yang bangunkan. Ya, waktu istirahat juga sudah ditentukan. Waktu makan minum telah ditentukan. Waktu olahraga telah ditentukan. Sehingga begitu keluar dari pondok, dia sudah terdidik dengan kedisiplinan. Baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Dan Nabi SAW bersabda, di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa di antara manusia yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti adalah seorang pemuda yang semenjak masa mudanya telah terbiasa ibadah kepada Allah. Kalau di rumah mungkin dia akan semangat ibadah, tapi akhirnya semangat ibadahnya itu pudar. Kenapa? Karena ayahnya menjadi sebab dia futur. Dia mau bangun untuk pergi ke masjid salat subuh, ayahnya masih ngorok. 1-2 kali dia masih pergi ke masjid. Ya, 1-2 bulan berikutnya dia udah sama kayak ayahnya, betul nggak? Ya. Apalagi sebenarnya orang udah ngaji, anaknya pulang mondok, liburan, sama anaknya dia suruh beli rokok. Nak, belikan rokok ayah dulu. Sementara anaknya di pondok udah jelaskan tentang haramnya rokok. Awal-awal cuma sekedar membeli. Lambat laun dia korupsi 1 batang. Enak juga rupanya. Pulang ke rumahnya yang kalau lihat kok kurang nak. Ya tadi uangnya saya gunakan untuk beli permen ya 1. Padahal emang dia ambil satu batang. Gimana anaknya di rumah nggak suka nonton? Ayahnya suka nonton YouTube. Yang ibunya suka nonton drakor. Ya, sinetron Korea yang begitu lebay bin alay. Akhirnya anaknya juga demikian. Bahkan sebagian ummahat nonton bareng anak perempuannya yang pulang dari pondok. Nonton drakor. Sampai nangis histeris. Tapi kalau kajian tentang surga dan neraka sulit banget nangisnya. Begitu nonton drakor, Masya Allah. Terisak-isak nangisnya. Seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Nah kalau kita melihat diri kita lemah. Nggak bisa mendidik anak kita. Lemah dari sisi ilmu. Lemah dari sisi akhlak. Maka pondok adalah solusi. Namun jamaah, bukan berarti kalau antum udah masukkan anak antum ke pondok, antum udah lepas tangan. Butuh kerjasama antara ustadz dan kita sebagai murid, sebagai orang tua. Kita harus menjadi orang tua yang kooperatif, yang perhatian. Karena anak itu seringnya cuma membawa ilmu dari ustadznya. Adapun karakter yang dia bawa adalah karakter ayahnya. Jarang karakter seorang anak itu berubah karena karakter ustadz dan ustadzah. Seorang anak itu akan membawa karakter ayah dan ibunya. Oleh karenanya kalau orang tua berbicara tentang agama, dia akan lebih patuh kepada ustadznya, kepada ustadzahnya. Tetapi ketika dia berakhlak, dia akan membawa akhlak orang tuanya, bukan akhlak ayahnya. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah dengan Allah berikan hidayah dan berubah setelah itu. Kiranya ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan cukup sampai di sini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan kepada beliau ya. Insya Allah ya. Dan mohon maaf tadi malam kajian kita libur. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semoga Allah Jalla wa ala memberkahi kesehatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada hadiah ya. Ya, nah bagikan. Baik. Mungkin siapa dari bapak-bapak yang punya anak paling banyak
Siapa yang punya anak paling banyak? Yang merasa dirinya punya anak paling banyak? Berapa? 6. Ada yang lebih nggak dari beliau? 6 ya anaknya. Istri berapa? 1. Sama kita. Sama-sama cemen berarti. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Siapa akhwat dan ummahat di belakang yang telah menjadi sebab anaknya hafal juz 30? Siapa dari ummahat yang telah menjadi sebab anaknya hafal juz 30? Ada? Bukan pondok yang menjadi sebab. Ya, anaknya hafal juz 30, tapi anti yang menjadi sebab. Dari tangan anti dia menghafal juz 30. Ada? Ada enggak? Ada Ibu? Ada? Boleh. Silakan. Minta tolong. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini berikut ini pada untuk ummahat juga ya. Siapa dari ummahat yang Allah Jalla wa'ala uji dirinya, di mana dia harus menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya, tetapi di waktu yang sama dia juga harus menjadi seorang ayah untuk mereka, karena telah ditinggal oleh suaminya, baik karena meninggal dunia ataupun karena talak. Tetapi tetap semangat dan konsisten di dalam mendidik anaknya di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan di rumah tidak tantrum dengan anak-anaknya. Syarat yang ketiga ya agak berat ya. Dan tidak tantrum dengan anak-anaknya. Ada? Satu sisi ada. Baik, silakan. Ini berat jemaah ya. Seorang wanita di waktu yang sama dia menjadi seorang ibu buat anak-anaknya, dan di waktu yang sama dia juga harus menjadi seorang ayah. Ya. Tetapi kalau kita jujur dengan Allah, Allah akan mudahkan. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan anak ya yatim. Ibunya janda dan miskin lagi jemaah. Janda dan miskin. Tetapi sebab ibunya Imam Syafi'i hafal 30 juz Al-Quran di umur beliau 7 tahun. Imam Ahmad juga di tangan ibunya. Bahkan disebutkan Imam Ahmad terkadang diantar oleh ibunya untuk sholat subuh berjamaah. Karena Imam Ahmad masih kecil. Imam Malik juga demikian. Begitu mau keluar rumah ingin menuntut ilmu agama, dipanggil oleh ibunya. Balik, ganti bajumu. Pakai baju yang bagus, yang rapi. Bajunya seorang penuntut ilmu agama. Nah, kalau kita baca sejarah, sangat banyak ulama-ulama Islam dahulu, mereka dididik oleh ibu mereka yang janda lagi miskin. Di antara Imam Syafi'i, dari tangan ibunya yang janda dan miskin, beliau menghafal 30 juz Al-Quranul Karim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf, karena maghrib ada kajian di Pekanbaru. Dan sebelum ke Pekanbaru ada 2 tempat yang dimampiri ya. Satunya ingin menjenguk orang tua kita, Ustadz Buya Zamzami yang mulai kurang sehat. Yang kedua, diminta mampir ke pondok Al-Ustadz Yami. Ya, karena santrinya hari ini akan meninggalkan pondok liburan. Beliau meminta untuk menyampaikan sepatah 2 patah nasihat kepada murid-muridnya, dan insya Allah Ana sebenarnya ada waktu untuk membaca pertanyaan-pertanyaan antum, tapi nampaknya Ana kurang sopan kalau Ana menjawab pertanyaan-pertanyaan antum sementara di sini banyak ustadz. Biarlah asatidah sebagai sohibul bait dan yang lebih mengerti dari Ana tentang kondisi anak-anak di sini. Ya, Ana takutnya pertanyaan-pertanyaan yang terkadang kondisinya tidak seperti yang Ana ketahui, karena ini kan berkaitan ya pendidikan anak-anak ya, dan kejadian-kejadian tertentu, dan nanti anak malah salah jawab. Dan alasan utamanya tentunya karena di sini banyak asatidzah yang insya Allah mereka lebih utama daripada anak, dan pertanyaan antum lebih berhak ditanyakan kepada mereka. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, kita menjadi seorang ayah dan ibu yang Rabbani di dalam mendidik anak kita. Kita berharap kepada Allah pertemuan kita dengan anak keturunan kita tidak sebatas di dunia ini, tetapi sampai ke surganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak keturunan kita menjadi sebaik-baik simpanan dan pahala jariah untuk kita meskipun kita telah meninggal dunia.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazuna atas nasihat yang luar biasa sebenarnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Sebenarnya ini adalah inti dari pelajaran seorang ayah terhadap putra-putrinya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Farhan, menjadi bekal bagi kita. Memang betul-betul kita terapkan di kehidupan kita, hingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, itu memang benar-benar bisa kita raih. Dan di sini juga kami mohon maaf kepada Ustadz atas semua kekurangan kami. Kami tahu banyak kekurangan yang kami lakukan, dan qulna lil Ustadz samihna bikulli ma. Tidak ada kekurangan. Justru anak yang minta maaf. Qadarullah kajian tadi malam libur ya. Qadarullah memang. Tadi subuh. Tadi subuh. Ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari asatidzah dan jamaah. Dan di sini ana juga ingin mengingatkan jamaah sekalian, bersyukur antum di sini. Tinggal di pelosok tapi punya masjid sendiri. Lebih dari satu lagi. Ya, di beberapa tempat baru pondasi dibangun udah dibakar masjidnya. Ya. Ya, di beberapa tempat membangun masjid itu enggak mudah. Karena berbagai tuduhan. Pada masjid yang kita bangun dituduh ini masjid Wahabi, antek-antek Yahudi. Kemudian diruntuhkan, dibakar dan sebagainya. Antum Masya Allah. Di sini aja udah 3 masjid, 1, 2 yang tadi subuh ya. Nikmat. Ahlus sunnah berada di sebuah tempat di mana di situ punya masjid sendiri, itu nikmat. Kita bisa sholat 5 waktu sesuai dengan sunnah. Dan terasa banget nikmatnya adalah di malam Ramadan. Sebagian teman-teman untuk sholat tarawih itu dia harus berangkat ba'da asar. Harus berangkat ba'da asar. Biar bisa sholat tarawih di masjid yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Ya, sebagian mereka ada masjid yang dekat dengan rumah tapi penuh kuburan masjidnya. Enggak bersyukur antum. Pondok ada, masjid ada, Masya Allah. Tinggal disyukuri. Baik, barakallahu fikum. Semoga kita bertemu dan berkumpul kembali di majelis-majelis berikutnya. Dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.